Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari judul 3 golongan yang kekal masuk ke dalam neraka. Kita sudah bahas 2 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang musyrik, yang kedua orang-orang kafir. Yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi kali ini yaitu orang-orang munafik. Seperti yang sudah kita singgung dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan kemarin, orang musyrik ini diketahui kemusyrikannya, Demikian juga orang kafir, mereka jelas-jelas dengan kafirannya. Namun munafik ini tidak diketahui, keberadaan kemunafikannya, karena yang nampak itu seorang Islam, namun menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hatinya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan mereka, aktivitas-aktivitas mereka dan sifat-sifat mereka. Kemudian yang terakhir perbedaan antara nifaq akbar dengan nifaq asghar. Beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang kemunafikan. Ketika di akhirat berada di neraka yang paling bawah, Wa qad wasafallahu ahlau bi sifatin syarr kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi pada orang munafik ini dengan sifat keburukan menyeluruh. Minal kufri wa adamil iman, dari sifat kekafiran dan tidak adanya keimanan. Wal istihza'i biddin wa ahli, mereka senantiasa mengolok-olok agama dan memeluk agama Islam ini. Wa sukhriyatu minhum, menghina mereka, mengejek mereka. Wal mailu bil kulliyah ila a'da'iddin, dan mereka condong membantu, condong sepakat dengan musuh-musuh agama Islam ini. Limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam, bergabung bersama mereka untuk memusuhi agama Islam. Ini aktivitas dan juga ciri-ciri orang-orang munafik yang nanti insyaallah akan kita sebutkan secara yaitu terpisah, wala siyama indama tudhiru quwwatul Islam wala yastati'una muqawamatahu fid dhahir, terkhusus lagi tatkala agama Islam ini nampak kuatnya, pemeluknya banyak, pemeluknya kuat,
mereka dan tidak mampu untuk memerangi agama Islam secara zahir ini, ya. Fa innahum yudhiruna ad-dukhula fihi li ajlil kaid lahu wa li ahli fil batin, ya. Kalau Islam ini sudah kuat, apa yang dilakukan orang munafik? Mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Mereka menampakkan agama Islam untuk memusuhi agama Islam dan juga pemeluknya secara batin tersembunyi. Wali ajli an ya'isu ma'al muslimina wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim. Kalau Islam itu udah kuat, mereka pura-pura masuk Islam, ya, agar apa? Agar selamat, ya, mereka hidup bersama kaum muslimin, aman, ya, darahnya dan juga aman hartanya, ya. Fayadhiru al-munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Orang-orang munafik ini di hadapan kaum muslimin mereka menampakkan sebagai orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasulnya dan juga hari akhir. Dan apa saja yang perlu diimani, ya, mereka tampakkan tersebut, ya. Mereka tampakkan ini di hadapan orang-orang Islam. Wa huwa fil batin munsalikhun, ya, fi dzalika kullihi mukadzibun bihi. Padahal di dalam hatinya semuanya itu tidak ada, ya. Keimanan-keimanan yang disebutkan di hadapan kaum muslimin tidak ada di dalam hatinya, bahkan mereka itu mendustakan itu semuanya. Waliyadzubillah, ya. La yu'minu billah wa la yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan lin-nasi, ya, liyahdiyahum bi idnihi. Mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berikan petunjuk kepada manusia, ya. Wa qad hadaqallahu astara haula'il munafiqin, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuka, ya, kondisi orang-orang munafik ini. Wa kasyafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyingkap rahasia-rahasia mereka, apa-apa yang mereka sembunyikan, ya. Kalau di awal aktivitasnya seperti itu orang-orang munafik, ya, menampakkan keislamannya, keimanannya di hadapan orang-orang Islam, menyembunyikan kekufuran, ya, pengkhianatannya, pendustaan terhadap agama Islam ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka, ya. Di dalam Al-Qur'an, wa jalal ibadihi umurahum, ya, agar manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini terang, ya, terhadap perkara mereka. Hakikatnya mereka itu siapa? Apakah muslim ataukah kafir, ya. Liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin, ya, agar yang sudah terang tadi mereka itu bisa waspada dari bahayanya orang-orang munafik ini. Wa dzakara tawaiful wa dzakara, dan Allah menyebutkan tawaifa al-alam tsalath fi awalil Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, 3 kelompok ini di dalam surat Al-Baqarah, ya. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman, al-kufar, orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, ya. Jadi 3 kelompok ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu, ya, tadi disebutkan pembukaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyingkapan terhadap orang-orang munafik. Salah satu yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah ini, 3 kelompok ini disebutkan. Orang yang beriman, ya, orang kafir, dan juga orang munafik. Fadzakara fil mu'minina arba ayatin. Ketika menyebutkan, ya, tentang sifat-sifat atau perihal orang-orang yang beriman, disebutkan berapa? 4 ayat, ya. 4 ayat menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Wa fil kufari ayataini, menjelaskan tentang orang kafir di 2 ayat, ya. Wa fil munafiqina 13 ayat, ya. Disebutkan tatkala menyebutkan kondisinya orang-orang munafik ini sebanyak 13 ayat, ya. Berarti paling banyak, ya. Ketika orang-orang beriman cukup 4 ayat, orang kafir 2, sedangkan orang munafik sampai 13 ayat. Likasratihim wa umum ibtila'i bihim, ya. Karena banyaknya orang munafik,
ya. Kalau kafir nanti diperangi, ya sudah. Islam ini lagi kuat-kuatnya. Lebih baik tetap kafir akan tapi menunjukkan keislamannya, ya, menunjukkan keislaman biar dijangka orang Islam. Nah, ini disebutkan karena banyaknya orang munafik dan yaitu gangguannya ini juga sangat merata, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Tayyibasyiddatu fitnatihim 'alal Islam wa ahli, ya. Dan kerasnya mereka, ya, memusuhi agama Islam dan juga para pemeluknya. Fa inna baliyatal Islam bihim syadidatun jiddan, ya. Maka sungguhnya ujian agama Islam dan juga pemeluknya terhadap orang-orang munafik ini adalah ujian yang keras, ya. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa mu'alatihi wa hum a'da'uhu fil haqiqah, ya. Karena apa ini dikatakan ini mengerikan orang-orang munafik? Mereka itu juga mengatakan dirinya Islam, ya. Mereka menggolongkan dirinya sebagai kaum muslimin, menolong, ya, dengan lisannya dia mengatakan saya menolong Islam, ya, saya mencintai Islam, padahal hakikatnya berkebalikan dengan itu semuanya. Mereka membenci Islam, mereka enggak menolong Islam, ya, dan mereka memusuhi agama Islam. Tayyib yakhrujuna adawatahu fi kulli qalibin yadhunnul jahil annahu ilmun wa islahun wa huwa ghayatul jahli wal fasad, ya. Dikatakan di sini bahwasanya mereka itu, ya, keluar membawa permusuhan mereka, disangka oleh orang-orang jahil mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu dan membawa kebaikan, padahal, ya, pada hakikatnya mereka itu orang yang bodoh dan membawa kerusakan, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kengerian orang munafik, ya. Dan ada di setiap zaman orang-orang yang semacam ini, ya. Zahirnya betul-betul Islam, ya. Tapi ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka dan juga aktivitas mereka yang semuanya itu merugikan agama Islam dan juga merugikan pemeluknya. Yang semuanya itu sebagai bukti benci terhadap agama Islam dan juga benci terhadap pemeluk agama itu sendiri, ya. Nah, ini mukadimah dari siapakah orang munafik tersebut, ya. Orang munafik hakikatnya adalah orang kafir, mereka kekal di neraka, ya, di neraka yang paling bawah. Nampaknya mereka di dunia ini sebagai orang Islam, namun mereka itu orang kafir, ya. Nampaknya mereka itu mencintai menolong agama Islam dan juga pemeluknya, tapi hakikatnya mereka itu memusuhi, membenci agama Islam dan juga pemeluknya, ya. Sekarang kita sebutkan, ya, aktivitas orang-orang munafik. Ngapain saja ketika mereka itu hidup di dunia, ya. Ini semuanya dibahas, semuanya itu disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya terkait dengan sifat-sifat mereka. Kita sebutkan, ya, secara global apa yang menjadi ciri bagi orang-orang munafik tersebut. Al-awwal, yang pertama, al-istihza'u billahi wa bi rasulihi wa bil Qur'an, ya. Aktivitas mereka adalah bersenda gurau, main-main, ya, dengan Allah, dengan Rasulnya dan juga dengan Al-Quran, ya. Ini dijadikan sebagai barang candaan, sebagai bahan candaan Allah, Rasulnya dan juga ayat-ayat Al-Quran, ya, sebagai bahan candaan. Ini waliyatubillah termasuk adalah ciri yang mengerikan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya wa idza khalau ila syayatinihim, dan orang munafik tatkala kumpul dengan setan-setan mereka, golongan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahziun, ya. Kami adalah bersenda gurau, ya, dengan apa? Dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah, dengan Rasulnya dan juga Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya di antara ciri orang munafik adalah sabbullah ta'ala au sabbu rasuli sallallahu alaihi wasallam au takdzibuhuma, ya. Mereka suka mencela Allah, mencela Rasulnya dan mendustakan keduanya, ya. Ini enggak tanggung-tanggung, ya. Yang dicela adalah Allah dan Rasulnya, ya, dan juga mendustakan keduanya. Tentunya celaan ini tidak disebutkan secara vulgar
Dalam artian apa? Langsung. Allah demikian dan seterusnya. Karena ini orang munafik, ya, harus menampakkan dirinya, memoles dirinya itu sebagai pembela Allah dan Rasulnya, pembela agama Allah, ya. Tapi hakikatnya mereka itu pengen merusak, ya. Dengan cara apa? Mungkin saja melalui tafsir-tafsir yang disimpangkan, hadis-hadis Rasulullah yang disimpangkan, ya, dan juga mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Hati-hati, ya. Makanya, ya, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini tidak cukup dengan membacakan dalilnya kemudian terjemahannya kemudian ditafsirkan secara bebas, dimaknai secara bebas, ya. Ini termasuk titik yang kurang disadari oleh kaum muslimin, bagaimana bentuk penyelewengan orang-orang yang menyesatkan, ya. Bagaimana? Yaitu dengan cara pemahamannya itu dirubah, ya. Maka yang benar adalah memahami itu semuanya sebagaimana dipahami oleh para ulama, ya. Oleh para ulama yang mereka menukilkan kalamnya salaf, ya, orang-orang yang terlebih dahulu beragama Islam, bagaimana mereka itu memahami, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya. Ini cara mengetahui kemurnian agama Islam atau pemahaman yang lurus, ya, dilihat dari pemahaman dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara aktivitas mereka, ya, kesibukan mereka, i'radu an dinil Islam wal amalu ala ibadin nas anhu, ya. Aktivitas mereka adalah berpaling dari agama Islam, ya, dan mereka menjauhkan manusia dari agama Islam ini, ya, dengan cara apapun, ya. Misalkan terkait dengan masalah, ya, riba, ya, masalah riba. Mereka enggak bahas tentang riba hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kacamata yang lainnya, ya. Sama sekali tidak dibahas ribanya ini, larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka membahas riba namun maknanya ini diselewengkan, maknanya ini dirubah-rubah, ya. Ada yang demikian tersebut dan kita saksikan sendiri, ya. Waliyadzubillah, ya. Dan juga yang berapa terakhir kemarin sempat heboh tentang apa, hubungan kalau suka sama suka maka ini diperbolehkan dan seterusnya, ini, ya. Ini orang Islam, ya, tapi menggugurkan ajaran agama Islam, aktivitasnya demikian. Ini ciri-ciri orang munafik. Semoga mereka diberikan petunjuk dan diberikan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahakumu ilal kufar wal hirsu ala tadbiki qawaninihim mufaddalan ala hukmillah, ya. Dia senantiasa mengambil hukum dari hukumnya orang-orang kafir. Padahal hukum Islam sudah jelas, ya. Mereka meninggalkan hukum Islam dan semangat untuk mempraktekkan hukumnya orang-orang kafir daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum suatu negeri yang luas mungkin, ya, tapi secara pribadi, ya, secara hubungan personal, secara bermasyarakat, ya, berkeluarga dan seterusnya, ya, bermuamalah. Mereka meninggalkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kemudian mereka memilih hukum-hukum yang dianggap menguntungkan dari hukum-hukumnya buatan manusia atau orang-orang kafir, ya. Ini termasuk aktivitas mereka, ya, tidak mendakwahkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tapi mendakwahkan hukum-hukum, aturan-aturan buatan orang-orang kafir yang tidak sejalan atau bertentangan dengan agama Islam. Di antara aktivitas mereka yang lainnya, i'tiqadu sihhatil madzahib al-haddamah wa da'wah ilaiha ma ma'rifati haqiqatiha, ya. Mereka setuju dengan aliran-aliran yang menyimpang, ya. Dengan aliran menyimpang mereka setuju dan mendakwahkan, mengajak manusia, ya, untuk melindungi mereka, untuk membantu mereka, ya, untuk tidak beramar ma'ruf, ya, nahi mungkar terhadap mereka.
padahal dia itu tahu hakikatnya, ya. Jelas-jelas misalkan kita sebutkan aliran yang menyimpang, ya, menyelisih banyak sekali dari hakikat agama Islam seperti aliran Syiah, ya. Tapi mereka menggebor-geborkan, ini sama saudara kita, ini juga manusia, ya. Nggak usah, ini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri, ya. Kalamnya indah, bahkan mereka menggunakan dalil-dalil, ya. Tapi intinya mereka setuju dengan aliran-aliran sesat tersebut, ya. Mereka mendukung tumbuh kembangnya aliran sesat tersebut dan tidak perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini, ya. Hati-hati, ya, mereka bukan tidak berdalil, mereka bukan orang-orang yang berkata kasar, mereka juga bukan orang-orang yang mungkin hanya menggunakan, ya, fisik, tapi mereka juga menggunakan ilmu yang tercampur dengan subhat-subhat. Ini, ya, yang tercampur dengan kebatilan. Buktinya mereka juga menggunakan dalil-dalil, akan tapi dalil tersebut ditimpangkan atau diselewengkan, ya. Maka nggak boleh kita coba-coba, ya, kalau seandainya didapati seorang yang jelas disebutkan oleh para ulama, ya, orang alim, ini adalah orang sesat, kemudian kita baca buku mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ya. Bukan kita itu egois atau membatasi diri, bukan, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari suatu subhat. Kemudian aktivitas mereka munasaratul kufar wa muawanatihim 'alal muslimin, ya, wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mereka menolong orang-orang kafir, ya, dan membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini, ya. Ini orang-orang munafik. Enggak tahu pikirannya seperti apa sehingga mereka berbuat semacam itu. Di antara aktivitas yang mereka lakukan adalah idharul farah wal iftisar inda intisaril kufar, ya. Mereka nampak bahagia, senang, bergembira tatkala orang-orang kafir ini menang atas orang-orang muslim, ya. Atau mereka bergembira dengan kekalahan kaum muslimin, dengan musibah yang ditimpa oleh orang-orang Islam atau pemeluknya, ya. Mereka senang seandainya Islam dan juga pemeluknya ini lenyap di muka bumi, ya. Padahal mereka mengakunya sebagai orang Islam, ya. Tapi di antara, ya, aktivitas mereka yang lainnya sabbul ulama wal muslihin jami'al mu'minin as-shadiqin, ya. Mereka mencela para ulama, ya, mencela para ulama atau tokoh-tokoh Islam yang membawa perubahan kebaikan, ya. Ini perbuatan mereka, ya. Dengan menggelari para ulama ini dengan gelar-gelar yang buruk, ya, gelar-gelar yang tidak pantas untuk didengarkan, ya, gelar-gelar yang manusia itu menjadi takut, ya, dengan para ulama tersebut, ya. Dan ini terjadi sampai zaman sekarang ini. Sebagaimana, ya, para nabi mereka itu digelari oleh orang-orang kafir, ya, dengan gelar-gelar yang buruk. Nabi SAW digelari sebagai tukang syair, Nabi SAW digelari sebagai orang gila, ya. Nabi SAW digelari sebagai penjiplak, ya, kitabnya ini dari kitab-kitab terdahulu dan seterusnya, ya. Maka ini terus ada sampai nanti di akhir zaman musuh-musuh Islam, baik yang menampakkan diri secara langsung yaitu orang-orang kafir, atau yang bersembunyi dengan bungkus keislaman yaitu orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Kemudian di antara aktivitas mereka yang mereka lakukan adalah madhu ahlil kufri wa madhu mufakkirihim wa nasru araihim al-mukhalifatil Islam, ya. Mereka berbangga-bangga dengan orang-orang kafir, memuji, ya, pemikir-pemikir kafir, bahkan menyebarkan pendapat-pendapat mereka, ya, yang menyelisih syariat agama Islam ini, ya. Konsep-konsep ekonomi kufar, konsep bermasyarakat kufar, konsep-konsep pendidikan kufar, konsep-konsepnya bermuamalah kufar, konsep-konsep berumah tangga secara yang dianut oleh orang kafir. Sementara ajaran Islam ini ditinggalkan, ya. Ternyata sekali lagi ini tidak langsung, ya, disampaikan menunjukkan kebenciannya, tapi apa? Dengan cara
dibumbui ya dengan cara dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah sekali ya. Nah, ini dalam rangka biar diterima oleh kaum muslimin, kemudian syariat ajaran agama Islam ini tinggalkan oleh kaum muslimin ya. Waliyadzubillah ya. Nah, ini yang enggak terasa ya. Yang ini tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Karena apa? Bungkusnya ini adalah bungkus yang indah ya. Waliyadzubillah. Aktivitas mereka kemudian disebutkan ya sifat-sifat mereka ya, karakter mereka itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat-sifat ciri-ciri mereka. Yang pertama yaitu qillatut ta'at wa tatsaqul wal kasal inda ada'il ibadat al wajibah ya. Orang-orang munafik salah satu cirinya adalah sedikit sekali ketaatannya. Ya, mereka merasa berat, bermalas-malasan tatkala menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka semangati adalah ibadah-ibadah yang ada di hadapan manusia, yang dilihat oleh manusia. Namun ibadah-ibadah wajib yang lainnya yang harusnya ditunaikan ini mereka bermalas-malasan, ya. Makanya ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya asqalus sholawati alal munafikin sholatul isya wa subuh ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kenapa? Karena ini malam ini masih gelap ya. Kalaupun enggak salat juga enggak dilihat oleh siapa? Orang-orang Islam. Ya. Ini ciri yang pertama, ketaatannya itu sedikit ya. Dan mereka bermalas-malasan merasa berat tatkala menunaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jubnu wasiddatul khauf wal hala ya. Mereka adalah para pengecut dan para penakut orang-orang munafik ya. Kenapa sifat ini disematkan pada mereka? Nampak sekali ya. Kenapa mereka itu menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan kekufuran? Karena mereka itu takut, ya. Mereka itu pengecut. Seandainya mereka itu menampakkan kekufuran, maka hidupnya ini tidak nyaman, ya. Kalau seandainya mereka menampakkan kekufuran, maka nanti akan berlaku hukum kafir terhadap mereka. Ya, hartanya ini diambil, mereka diperangi, ya. Maka yang paling aman mereka itu menampakkan keislaman tapi tetap kafir, ya. Makanya orang-orang munafik ini adalah orang yang paling penakut, orang yang paling pengecut. Ya. Kaum muslimin tidak demikian. Kaum muslimin syaja'ah, ya, mereka itu memiliki keberanian. Ya. Mereka menampakkan keislaman meskipun disiksa oleh orang-orang kafir, meskipun dimusuhi oleh orang kafir. Ya. Orang kafir dengan kafirannya nampakkan kafir ini juga masih memiliki sifat keberanian. Ya. Tapi orang-orang munafik tidak demikian, mereka adalah para pengecut ya, dan mereka adalah orang-orang yang paling takut seandainya mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Kemudian setelahnya di antara sifat mereka adalah safah wa dha'fu tafkir wa qillatul aql ya. Orang munafik adalah orang yang dungu, orang munafik adalah orang yang sedikit berfikirnya. Orang yang munafik adalah orang yang lemah cara berakalnya. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Ya. Ini kedunguan mereka. Ini kebodohan mereka. Ya. Mereka lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Ya. Dan mereka ya pemikirannya lemah. Kenapa? Karena kita mengetahui syarat agama Islam kalau dipraktekkan ini adalah maslahat ya. Tapi yang mereka pikirkan ini adalah sesuatu yang berat ya. Ini sesuatu yang menyusahkan. Padahal seandainya dipraktekkan itu semuanya mendatangkan kebaikan dan juga kemaslahatan pada pelakunya ya. Ini menunjukkan lemahnya cara mereka itu berpikir. Dan juga bukti-bukti yang lainnya yang menunjukkan mereka itu lemah ya di dalam berpikir ini. Baik teman-teman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya orang-orang munafik ya. Mereka itu di zaman ke zaman
ya, dari zaman ke zaman. Karena apa? Untuk menyelamatkan dirinya biar tidak diganggu oleh kaum muslimin menurut pemikiran mereka, ya, karena ini lemahnya apa yang mereka fikirkan. Sekarang yang terakhir sebagai penutup dari majelis ini, kita sebutkan perbedaan antara nifak akbar dengan nifak asghar, ya. Nifak asghar nifak amali, ya. Contohnya yaitu ketika seorang berkata dia itu berdusta, ketika berjanji dia itu mengkhianati, ya. Ketika bermusuhan mereka itu berbuat yang curang dan seterusnya. Ini, ya. Ini kemunafikan amali. Bedanya apa dengan nifak akbar? Kita sebutkan an-nifaqul akbar yukhriju minal millah, ya. Jadi kemunafikan akbar tadi yang kita sebutkan ciri-cirinya dan juga aktivitasnya, yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keislaman, ini mengeluarkan mereka dari keislaman, ya. Awalnya mungkin mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi hatinya kufur, ya. Meskipun mereka menampakkan keislaman, ini mengeluarkan, ya, pelakunya tersebut dari keislaman. Kemudian kalau nifak kecil tidak demikian. Yang kedua, nifakul akbar ikhtilafu sir wa alaniyat fil i'tiqad, ya. Perbedaan yang nyata antara hati dengan yang zahir itu dalam keyakinan, ya. Ini nifak akbar. Nifak asghar al-ikhtilafu sir wa alaniyat fil a'mal dunal i'tiqad. Adapun nifak asghar atau amali, ya, ini hanya terjadi pada amalan saja, sementara hatinya ini adalah masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian an-nifaqul akbar la yasdur min mu'min. Nifak akbar ini tidak mungkin ada pada orang-orang yang beriman, ya. Karena hakikatnya orang nifak akbar ini adalah orang kafir. Sementara nifak asghar seperti orang yang berdusta boleh terjadi ini pada orang-orang muslim atau orang yang beriman. Kemudian nifak akbar fil ghalib, ini kebanyakan mereka itu sulit untuk bertaubat, ya. Karena apa? Dari awal mereka sudah musuh agama Islam, ya, benci agama Islam dan juga pemeluknya. Adapun nifak asghar, maka ini dia mudah bertaubat, ya, karena masih beriman dalam hatinya. Dan dia melakukan perbuatan ini mungkin karena, ya, mungkin tergelincir, mungkin karena jahil, atau mungkin karena kepepet dia harus melakukan yang demikian tersebut, takut kehilangan harta, takut untungnya berkurang dan seterusnya. Tapi masih ada apa? Cahaya keimanan di dalam hatinya, ya. Namun demikian, ya, sebagai seorang muslim yang taat pada Allah, ya, mereka harus perhatian jangan sampai terjadi perbuatan kemaksiatan dan juga perbuatan dosa pada dirinya tersebut, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini tentang kemunafikan, ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan ini yang besar maupun yang kecil. Semoga kita semuanya jadikan orang-orang Islam yang murni, terbebas dari penyakit-penyakit, ya, yang berbahaya ini, ya. Taib, kita simpulkan dari 3 sesi yang sudah kita lewati, ketahuilah, ya, ada 3 golongan yang mereka nanti kekal di dalam neraka, tidak mencicipi nikmatnya surga. Yang pertama adalah orang-orang musyrik, ya, mati di atas kesyirikannya. Dia akan berada di neraka abadan, selama-lamanya. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir, ya, orang yang tidak memeluk agama Islam, atau orang muslim yang melakukan dosa-dosa kekufuran akbar, ya. Mereka juga tidak akan mencicipi nikmatnya surga. Mereka masuk ke dalam neraka, diazab dalam neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga yang kita bahas di sini adalah munafik, ya. Orang-orang yang menampakkan hatinya ini benci kepada Islam dan juga kaum muslimin, ya. 3 hal ini, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah kerugian yang nyata dunia dan akhirat, ya. Orang yang musyrik, ya, orang yang kafir, orang yang munafik, hidupnya sebelum diazab di neraka, hidup di dunia ini sudah penuh dengan kesusahan, ya, kekhawatiran, kegundahan dan seterusnya, ya. Karena apa? Keimanan adalah pembawa ketentraman di dunia dan juga di akhirat, maka lawan dari keimanan tersebut
adalah kesedihan, kegundahan yang berada di dunia dan di akhirat, ya. Mari kita dakwahkan ya ilmu yang sudah kita pelajari ini, ya, dan kita bentengi diri kita dan juga kita jaga diri kita agar tidak terjerumus pada 3 dosa besar, ya, yang bisa mengekalkan di dalam neraka. Kita akhiri majelis mulia ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.